nunduk Yang Murtato mana Murtato? Murtato. Murtato 2 orang itu. Ayo serbu, yang bilang ayo serbu ya udah selesai kan? Hah? Yang udah nggak bisa lihat. Mas saya bilang Jokowi di sana ayo kita serbu. Oh ini dia. Bentar Bang. Bang, abang yang molotov Bang. Abang molotov Bang. Yang molotov itu. Bentar Bang. Bang, molotov Bang. Ini soalnya molotov Bang. Yang dolar Bang. Dolar, oke. Uang Bang. Abang bantu Bang. Bantu Bang. Majuin Bang. Pak, sini Pak. Pak, ke kiri Pak. Oke. Pak. Kiri. Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan malam hari ini saya didampingi oleh Direskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Adiari, dan kemudian dari Asesor Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Edi Stepuk. Jadi kami dari Polda Metro Jaya, khususnya dari Direktorat Penasihat Umum, serta dengan Polres Jakarta Barat, ini menyampaikan ya berkaitan dengan apa yang telah dilakukan berkaitan dengan adanya kegiatan unjuk rasa yang dilaksanakan pada tanggal 21 dan 22 yang TKP-nya ada 3 ya. Yang pertama adalah di Bawaslu, kemudian yang kedua di daerah Petamburan, dan yang ketiga adalah di Gambir ya, di Gambir. Dari 3 TKP tersebut ya, setelah kita lakukan penangkapan terhadap orang-orang atau sekelompok massa ini ya, massa yang melakukan rusuh ya, ini ada dari 3 TKP ini ada 257 tersangka ya. Ini tersangka yang buat kerusuhan ini ya. Jadi untuk di Bawaslu sendiri itu ada 72 tersangka, kemudian di Petamburan ada 156 tersangka, dan kemudian di Gambir ada 29 tersangka. Jadi keseluruhannya ada 257 tersangka. Kemudian di Bawaslu itu adalah kenapa kita lakukan penangkapan, karena yang bersangkutan adalah melawan petugas ya, dia melawan petugas yang sedang bertugas gitu ya. Kemudian juga melakukan pengerusakan dengan memaksa mau masuk ke Bawaslu. Jadi yang selanjutnya kalau yang di Petamburan yaitu pembakaran mobil dan penyerangan asrama di sana. Sedangkan yang di Gambir adalah penyerangan asrama di Gambir dengan Polsek Gambir. Nah, jadi ada 3 TKP. Dan dari 3 TKP tersebut untuk TKP Bawaslu ada barang bukti. Yang pertama adalah bendera hitam, kemudian ada mercon atau petasan ya, mercon. Ini mercon seperti ini juga mercon dan petasan, beberapa petasan ya. Dan kemudian juga ada beberapa HP ya, beberapa HP handphone yang sudah melakukan penyitaan. Sedangkan yang di Petamburan itu barang bukti yang kita amankan adalah yang pertama ada celurit ya, ada celurit, kemudian juga ada busur panah, Ini ada busur panah ya yang ditemukan di Petamburan. Ini busur panahnya.
yang digunakan di Petamburan ya. Ini Pak. Ini busur panahnya. Busur panah. Kemudian celurit tadi, celurit, beberapa celurit ya, ini, dan ada bom molotofnya. Mana molotofnya? Nah, ini juga kita temukan di Petamburan, ya, ada molotov ini, molotov. Kemudian juga tadi saya sampaikan di Petamburan juga ada uang yang masuk di amplop nih, ya. Ada nama-namanya ini, jadi ada nama-namanya. Amplop itu siapa? Di dalamnya ada uang, ya, angka 200.000 sampai 500.000. Ini ada nama-namanya. Amplop ini berisi uang semua, ya. Terus kemudian juga ada uang 5 juta juga. Ada uang 5 juta, ini untuk operasional, gitu. Ini untuk yang di Petamburan. Terus kemudian sama, ya. Jadi saya jelaskan bahwa yang bersangkutan dikenakan pasal, ya, pasal 170 ya, KUHP, dan pasal 212, pasal 214, pasal 217, calonnya 218, dan untuk yang di Petamburan ada tambahan pasal 187 yaitu pembakaran di Petamburan gitu. Jadi bahwa pelaku-pelaku ini yang kita amankan, yang kita tangkap ini sebanyak 207 ini, ya, ini adalah ada yang nyuruh, ya. Ada yang nyuruh, dan tadi dia sebutkan ada beberapa uang tadi yang di amplop gitu, ya, ada yang nyuruh, dan sudah men-setting, ya, men-setting kegiatan. Jadi bahwa tadi saya jelaskan ada uang 5 juta, ada di amplop ini. Jadi yang uang amplop ini adalah untuk perorangan, ada nama-namanya, sedangkan uang 5 juta adalah untuk operasional kegiatan tersebut, operasional. Nah, kita tanyakan, uang itu dari mana? Ada dari seseorang, ya, yang sampai sekarang masih kita gali, kita cari, gitu. Dia mendapatkan dari seseorang, ya. Jadi penyidik nanti bertugas untuk mencari siapa seseorang itu yang telah memberikan dana operasional dan kemudian amplop. Gitu. Jadi ini sudah ada perusuh ini adalah disuruh, gitu ya, sudah disetting. Kemudian bahwa para tersangka ini yang tadi disuruh itu berasal dari luar Jakarta, ya. Dari luar Jakarta, dan kemudian dari Jawa Barat, ya, dia kemudian datang ke Sunda Kelapa. Dia Sunda Kelapa di sana ketemu beberapa orang di sana yang sedang kita cari, kita gali siapa orang yang ditemuinya, ya, dan kemudian merencanakan menyerang asrama polisi di Petamburan, gitu ya, menyerang di sana. Ini ada barang buktinya, ada rekamannya, ya, ada rekamannya. Jadi sudah disetting untuk melakukan penyerangan ke asrama polisi di Petamburan, ya, sudah ada buktinya, sudah kita kantongi di situ. Kemudian yang di TKP lain juga bahwa ada provokator, ya. Selain ada yang menyuruh dan perusuh ini, ya, selain ada yang menyuruh juga ada provokator yang ada di lokasi. Ada di belakang saya ini ada tersangka, ya, yang sebagai provokator yang dia menggugah, ya, atau menggugah kata-kata di WA group. Contohnya seperti ini, ada persiapan buat perang, yang lain mana, seperti ini, ya. Ini ada di WA group, jadi dia mengajak sudah. Nah, itu. Kemudian ada kata-kata lagi, terus sudah sampai Tanah Abang kok, sudah sampai bakar-bakaran. Jadi dia sudah langsung menyampaikan ke grup, ya, ke grup sampaikan. Dan juga nggak bisa lewat
ke ke Abang Ude ditutup jalannya, dia di jalan seperti itu, ada kata-katanya. Terus kemudian juga di WA grup ini menyampaikan live Kompas, Jokowi di Johar, ayo kita serang, ada di sini ya. Udah jelas di sini untuk mengajak menggunakan WA grup ya, mengajak. Ini ada provokator yang melakukan gitu. Ya, jadi sudah saya jelaskan bahwa daripada pelaku perusuh ya yang kita lihat saat ini adalah sudah direncanakan, sudah disetting, ada yang membiayai ya, sudah mempersiapkan barang-barangnya, karena di tamburan itu seperti barang batu, ya batu, kemudian ada busur, sudah tertata di pinggir jalan. Ya, sudah tertata di pinggir jalan. Jadi masa ini sudah datang sudah siap ya. Nah, kita sedang mencari juga siapa yang menyiapkan daripada barang-barang tersebut ya, ada disiapkan itu. Kemudian juga ada provokatornya. Yang provokator itu sudah jelas, dia menggunakan WA group ya, yang mengajak ya. Dia memberikan ajakan terus, menginformasikan saat ini sedang apa, kejadian apa, jadi dia langsung tetap membangkitkan kepada teman-temannya di situ. Sehingga saat ini dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat yang sementara ini kita sudah menetapkan tersangka 257. Dan ini apakah bisa berkembang? Bisa berkembang. Jadi nanti secara periodik akan saya sampaikan melalui perkembangan dari kasus ini.